plastik sendiri memiliki beberapa jenis. Jenis tersebut dapat dilihat dari kode atau simbol yang berbentuk segitiga dengan kode angka di tengahnya, yang menunjukkan sifat, karakteristik, dan bagaimana daur ulang dari plastik tersebut. Dengan mengetahui simbol dan kode dari plastik, kita dapat lebih mudah memilih plastik mana yang akan kita gunakan. Bagaimana penjelasan dari simbol kode tersebut? Berikut uraiannya. Kode angka yang pertama dikenal dengan PETE atau singkatan dari polyethylene terephthalate. Jenis plastik dengan kode nomor 1 ini biasa digunakan untuk kemasan makanan atau minuman seperti air mineral, minuman soda, botol kecap, botol saus, dan lainnya. Cirinya adalah transparan, berwarna jernih, tipis, dan tembus pandang. Plastik ini dianjurkan hanya untuk satu kali pemakaian dan dihindari untuk penyimpanan air panas, karena akan membuat plastik meleleh dan menyebabkan plastik mengeluarkan zat karsinogenik. Kode angka nomor 2 HDPE atau High Density Polyethylene biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, dan lainnya. Botol plastik jenis HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Plastik ini aman untuk digunakan karena kemampuannya yang mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman. Plastik ini juga direkomendasikan hanya sekali pakai karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Kode angka nomor 3, PVC atau polyvinyl chloride adalah plastik yang paling sulit didaur ulang, tahan terhadap sinar matahari dan berbagai cuaca, tetapi tidak disarankan untuk mengemas makanan atau minuman karena terdapat kandungan dietil hidroksilamin yang bereaksi saat bersentuhan dengan makanan. Digunakan untuk botol sampo, sabun, pembungkus kabel, dan pipa plastik. PVC berciri kuat, keras, jernih, dan buram. Beberapa kandungan PVC yang berbahaya bagi kesehatan seperti vinyl klorid monomer, karsinogen kelas 1, senyawa timbal yang menyebabkan penurunan IQ, serta semi-karbazit yang bersifat karsinogenik. Kode yang keempat disebut LDPE atau Low Density Polyethylene. Plastik kode LDPE dibuat dengan menggunakan minyak bumi atau termoplastik. Cukup aman untuk membungkus makanan atau minuman karena resistensinya cukup baik terhadap reaksi kimia. Selain itu, plastik jenis ini kuat, fleksibel, kedap air, serta tidak jernih tapi tembus cahaya. Memiliki daya proteksi terhadap uap air cukup baik dan dapat didaur ulang. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk membungkus roti dan cemilan, makanan beku, dan dapat digunakan sebagai kantong buah dan sayur. Kode angka yang kelima atau disebut dengan PP merupakan polipropilen jenis plastik yang paling baik digunakan untuk mengemas makanan dan minuman. Karena sifatnya yang kuat, tahan panas, cukup resisten terhadap kelembapan, minyak, dan bahan kimia, serta berdaya tembus yang rendah. Jenis plastik ini juga banyak digunakan di bidang farmasi sebagai pengemas obat-obatan. Kode angka nomor 6 dikenal dengan PS, polistiren. Polistiren biasa dikenal dengan styrofoam berciri kaku, mudah pecah, sulit didaur ulang, terpengaruh dengan lemak dan pelarut, mudah dibentuk dan melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ketika bersentuhan dengan makanan. Selain itu, bahan ini juga dapat ditemukan pada asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini berbahaya bagi kesehatan otak, hormon estrogen, reproduksi, pertumbuhan, dan sistem syaraf. Kemasan kode yang keenam ini dapat ditemukan pada tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, kemasan mika, cangkir minum panas, dan lainnya. Yang ketujuh adalah other. Jenis plastik ini dikhususkan untuk semua plastik yang belum disebutkan serta plastik-plastik yang berlapis atau dikombinasikan dengan tipe plastik lainnya. Contohnya polikarbonat. Senyawa polikarbonat terbukti dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti perubahan fungsi imunitas serta dapat mengganggu kerja saraf.
Plastik ini juga termasuk plastik dengan daur ulangnya yang lama, sehingga penggunaan plastik ini tidak disarankan. Contoh kemasan yang menggunakan jenis plastik ini adalah peralatan rumah tangga berbahan plastik. Dari beberapa jenis plastik yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk pengemas sediaan farmasi lebih direkomendasikan untuk menggunakan jenis plastik polipropilen atau PP. Hal ini dikarenakan jenis plastik ini lebih kuat dan juga ringan. Plastik PP ini juga lebih stabil terhadap suhu tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai pengemas sediaan farmasi. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan salah satu kasus yang biasa terjadi pada plastik, yaitu yang kami angkat yaitu botol plastik. Jadi di botol plastik itu ada dua macam, yaitu botol plastik yang jernih dan juga botol plastik yang berwarna. Nah, botol berwarna ini disebabkan karena zat warna yang tercampur dalam komponen plastiknya. Salah satu kasus yang kami angkat yaitu perbedaan antara botol kaca gelap dan juga botol plastik gelap. Botol kaca gelap dan botol plastik gelap ini memiliki kemampuan terlindung dari cahaya atau proses oksidasi yang baik. Namun yang membedakan di antara keduanya yaitu kemampuan dari zat warna untuk menempel pada komponennya. Pada kaca dengan suhu tinggi, maka komponen zat warnanya akan masih menempel. Sedangkan pada plastik, zat warna pada plastik ini dengan suhu tinggi akan luntur, sehingga akan merusak dari isi produknya. Yang kedua yaitu tentang penyimpanan. Dalam botol kaca ini, penyimpanannya bisa sampai puluhan tahun. Bahkan zat warna yang ada di botol kaca ini masih bisa menempel. Sedangkan pada plastik, zat warnanya lebih dari penyimpanan 10 tahun, maka zat warna yang ada di botol plastik ini akan luntur, sehingga menurunkan kemampuan dari terlindung dari cahaya. Namun kenapa botol plastik lebih banyak dipilih untuk pengemas primer? Dikarenakan botol plastik ini lebih fleksibel dan juga lebih ekonomis untuk dipakai.